Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin qa'idil ghurril muhajjalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man istana bi sunnatihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita mendapat anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita di masjid yang kita cintai untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah dan menghadiri kajian Thalabul Ilm itu merupakan sebuah anugerah yang sangat besar dan tentu kita harapkan menambah perbendaharaan bekal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, tema hijrah mengingatkan kita bahwa kita berada di penghujung tahun yang barangkali sering tidak kita sadari bahwa kita sekarang sudah hampir berganti tahun Hijriah tentunya. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Muharram yang merupakan permulaan bulan Hijriah atau tahun Hijriah. Hijrah, kata yang sangat mudah dilapatkan, pendek, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Kata ini muncul dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk, berbagai derivasi, kata kerja, kata sifat, dan kemudian dari kata ini pula Rasulullah SAW menamakan kelompok sahabatnya atau kelompok generasi pertama Islam yang menempati posisi paling mulia tentunya, yaitu Al-Muhajirun atau kaum muhajirin dalam sebutan kita. Hijrah mengingatkan kita bahwa pada dasarnya manusia yang diciptakan Allah adalah manusia risalah. Di titik paling awal, manusia yang mengusung dan membawa misi. Artinya dengan hijrah kita disadarkan bahwa kita ketika hidup saat ini bukan semata-mata untuk menjalani aktivitas apa adanya dengan tujuan-tujuan jangka pendek memenuhi kebutuhan dasar hidup atau aspek fisiologis kita. Tapi hijrah lebih jauh dari itu. Hijrah mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang mendapat beban atau tugas yang sangat berat yang menyampaikan risalah Allah dimanapun kita berada. Itu dasarnya. Di saat kita hidup di satu tempat dan tempat itu tidak bisa memberikan fasilitas atau membuka kesempatan kepada kita untuk menyampaikan risalah atau misi Allah itu, maka kita dianjurkan hijrah. Itu titik awal hijrah. Kalau kita melihat para sahabat Nabi SAW yang hijrah pertama kali ke Habasyah dari Mekah ke negeri yang berada di seberang Jazirah Arab, yaitu Habasyah di Afrika, atau kemudian hijrah yang kedua dari Mekah ke Madinah, orang-orang yang hijrah itu hijrah karena misi tersebut, bukan semata-mata karena mereka tidak mapan secara ekonomi. Kalau kita lihat nama-nama yang hijrah ke Habasyah, bukan semata-mata karena mereka terdesak, tertekan, lemah, bukan. Yang hijrah pertama kali ke Habasyah karena ada dua gelombang. Gelombang pertama
adalah justru sahabat-sahabat yang sudah mapan. Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian beberapa nama sahabat dari Bani Abdi Syams. Mereka adalah orang-orang yang mapan secara ekonomi dan kuat posisinya di Mekah. Yang hijrah ke Madinah apalagi? Karena secara keseluruhan justru yang hijrah ke Madinah adalah sahabat-sahabat yang mempunyai kemampuan baik itu secara ekonomi maupun fisik. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan kemudian taruh di luar itu sahabat-sahabat yang kategorinya tidak posisinya tidak sekuat mereka, seperti Habib bin Abi Balta, kemudian Suhaib Ar-Rumi. Mereka hijrah dalam posisi sebelumnya di Mekah nyaman. Bahkan Suhaib terkenal dengan kisahnya bahwa ketika hijrah dia justru menyerahkan atau dengan kompensasi menyerahkan semua hartanya kepada Quraisy agar dia bisa dilepaskan bebas hijrah ke Madinah. Artinya mereka posisi sudah nyaman. Tentu di balik dari selain itu ada yang memang posisinya lemah seperti Bilal, kemudian Miqdad bin Aswad, kemudian yang lain-lain. Tapi sekali lagi mereka hijrah itu karena mereka ingin misi yang mereka emban, itu menyampaikan risalah Allah, beribadah dengan bebas, merdeka, itu bisa mereka laksanakan. Tentu di luar kota Mekah yang memang tidak memungkinkan. Kalau kita melihat aspek lain dari hijrah, selain mengingatkan bahwa kita manusia miskin, hijrah merupakan sunnatullah atau aturan Allah yang berlaku bagi siapapun yang ingin melakukan perubahan. Dan tentu perubahan ini melalui dua proses, dua tahap. Tahap pertama adalah perubahan yang intinya berkaitan dengan nafs, dengan diri manusia. Ini masalah internal pada diri manusia. Kata hijrah dalam Al-Quran ini uniknya muncul pertama kali jauh sebelum ada kebutuhan untuk pindah tempat, artinya pindah fisik, hijrah fisik. Bahkan ketika permulaan ayat-ayat Al-Quran atau wahyu turun kepada Rasulullah SAW dalam surah Al-Mudaththir, itu termasuk surah yang pertama Rasulullah terima, sudah muncul kata hijrah, warujza fahjur, dan segala bentuk nista, ruz itu kenistaan, keburukan, fahjur maka hijrahlah darinya. Maksudnya lepaskan dirimu darinya, jauhi dia. Jadi kata-kata hijrah muncul pertama kali terkait dengan hijrah yang sifatnya internal. Artinya di saat nanti dibutuhkan hijrah secara fisik, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, maka sudah didahului dengan hijrah nafs, hijrah yang berada dalam diri kita, terkait dengan mentalitas, cara pandang, dan sistem nilai atau tatanan nilai yang dianut, kebiasaan, dan seterusnya yang ada dalam diri manusia. Dan itu pula yang dilakukan oleh para sahabat, artinya digembleng oleh Rasulullah ketika berada di Mekah selama 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Mereka berada dalam proses selama 13 tahun itu untuk melakukan hijrah nafsiyah, hijrah internal dalam diri mereka. Dari orang-orang yang tadi yang mereka berada dalam kubangan jahiliyah, yang di dalam Al-Quran disebutkan atau sinonimkan dengan zuluman, kegelapan yang sangat pekat, sehingga mereka mampu keluar kepada nur, cahaya yang sangat terang.
Orang yang tadi berada dalam hubungan jahiliyah, bayangkan saja, itu kemudian bisa membersihkan diri, melepaskan diri dari ketergantungan, keterikatan dengan semua instrumen, nilai-nilai jahiliyah itu, dan menjadi manusia baru, manusia yang salah. Karena jahiliyah intinya adalah manusia yang hidup tanpa risalah Allah, wahyu dari Allah. Manusia yang nirwahyu, tanpa wahyu, atau kemudian menentang wahyu, itu jahiliyah. Karena wahyu adalah tatanan hidup yang sangat utuh, yang lengkap dari Allah. Ketika itu tidak diterima atau ditolak, atau sesuatu tidak punya, maka jahiliyah yang ada, kegelapan yang ada. Hidup di satu sisi benar, tapi di sisi lain salah. Mencari rezeki pintar seperti Quraisy dulu, berdagang sangat jago, tetapi tidak mengerti buat apa-apa. Sehingga mereka salah dalam menggunakan harta karena salah memandang harta. Padahal wahyu menjelaskan posisi manusia, apa itu harta, mahiyah, substansi, pandangan dasarnya dibangun dulu sebelum mereka kemudian menjadi orang-orang kaya. Atau yang sudah kaya mereka belajar jadi tahu untuk apa kaya itu. Quraisy salah, orang-orang jahiliyah salah. Mereka berpikir dengan kekayaan itu maka akhirat tidak perlu. Kenapa? Karena kebahagiaan sudah didapat. Itu kebahagiaan di sini adalah kebahagiaan atau sa'adah duniawi. Kebahagiaan dunia yang sifatnya semu. Mereka berpikir selesai dengan kaya berarti semua fasilitas bisa didapatkan. Karena itu mereka menolak akhirat, menolak mentah-mentah. Macam itu. Yahsabu anna malahu akhwana. Dia mengira hartanya itu membuat dirinya kekal. Kekal ini kan sebenarnya bahasa lain kalau dalam perspektif agama, tentu kekekalan itu hanya di akhirat. Mereka enggak, dengan sifat harta yang bisa membahagiakan berarti sudah kekal, selesai. Dampaknya luar biasa parah. Dengan menolak konsep akhirat karena dia sudah merasa kaya. Kekayaan digunakan semena-mena untuk menunjang kesenangan pribadi tanpa arah yang jelas. Orang-orang Quraisy yang kaya akan berlomba-lomba, saat itu berlomba-lomba untuk memperbanyak budak, yang kemudian diperlakukan semena-mena. Semakin arogan seorang pemilik budak kepada budaknya, maka dianggap paling berkuasa. Akhirnya kemanusiaan yang disitu yang dipertaruhkan. Ketika Rasulullah SAW muncul dengan risalah Islam, perbudakan itu sudah ada. Suku nakhasa, pasar perbudakan itu ada di mana-mana. Tentu tidak mudah begitu saja dihapus. Tetapi syariat Islam hanya membenarkan satu jalur untuk menjadikan seseorang manusia menjadi budak, yaitu melalui perang antara Muslim dengan non-Muslim. Tetapi harus diingat ada puluhan jalur untuk membebaskan seseorang dari perbudakan menjadi merdeka. Bahkan amal soleh yang kalau kita harian itu sedekah, apakah itu yang kita tahu setiap hari bisa dilakukan sebagai amal soleh. Amal soleh yang paling menonjol, yang paling sering diungkap dalam Al-Quran, dalam syariat Islam adalah memerdekakan budak. Hampir setiap amal soleh. Dan para sahabat melakukan itu. Ketika mereka ingin melakukan amal soleh dalam bentuk apapun, maka yang pertama kali adalah tahrir raqabah, fakku raqabah, membebaskan budak. Contohnya kalau telah melakukan satu kesalahan, Umar pernah melakukan satu kesalahan yang dia sangat sesali. Di peristiwa Hudaybiyah, ketika terjadi perjanjian antara Rasulullah SAW dan kaum musyrikin Quraisy, Umar protes. Umar suasana merasa lancang sekali. Maka seumur-umur Umar itu menyesali. Padahal Rasulullah sudah memaafkan, tetapi Umar tidak menyesal. Maka sepanjang umurnya sampai dia wafat, apa yang Umar? Setiap mampu membeli budak, dia beli budak dan dia merdeka. Itu adalah masalah. Kalau kita kan kalau ingin berbuat, ya kadang-kadang kita agak keliru juga. Kita ini jarang ya seperti mereka, seperti Umar, para sahabat yang memahami kalau kita salah itu langsung kita balas dengan amal saleh. Kalau kita merasa telah berbuat maksiat, langsung balas dengan kesalahan.
wa'ad bi'is sayyi'atul hasanah, dan segeralah ikuti satu kejelekan, perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, tampuhan, maka perbuatan baik itu akan menghapusnya. Kalau kita ingin berbuat baik atau menyadari kita berbuat kesalahan, yang kita lakukan kan sedekah, entah itu ke lembaga, entah itu ke perorangan atau apa. Kalau dulu yang nomor pertama yang mereka bayangkan adalah memberikan budak, apalagi yang diatur secara langsung. Bahkan memerdekakan budak itu menjadi bagian dari penyaluran keuangan negara. Kalau sekarang APBN dalam pandangan negara Islam, salah satu yang harus dipenuhi dalam APBN itu, anggaran negara yang harus dikeluarkan, itu adalah memerdekakan budak. Karena memerdekakan budak merupakan bagian dari asnaf yang 8, dan tentu zakat merupakan bagian dari pemasukan untuk negara. Maka harus ada pengeluaran begitu. Juga dari baik dan lain sebagainya. Lihat ini. Jadi kita kembali menarik persoalannya bahwa hijrah memiliki makna pembersihan internal manusia, dan ketika itu dilakukan dengan sangat luar biasa, manusia yang diam menjadi manusia baru, manusia yang salah. Saya posisikan berlawanan antara manusia yang mulia dan manusia yang salah, yang sudah hijrah, yang berhasil melaksanakan perintah Allah warujza tahjud. Maka ketika hijrah fisik itu dibutuhkan, yang membutuhkan pengorbanan fisik, maka ringan jadinya. Sukses pula hijrah fisik ke Habasyah dan sukses pula hijrah fisik ke Madinah. Para sahabat tidak punya beban apapun ketika harus meninggalkan segala yang mereka miliki, segala yang pernah mereka bangun, kenyamanan hidup, kemapanan ekonomi, status sosial mereka di Mekah, itu mereka tinggalkan ke Madinah karena mereka merasa harus bisa menegakkan risalah yang mereka empat. Dan terjadilah perubahan yang sangat dahsyat. Titik perubahan dalam fase sejarah Islam yang paling penting adalah hijrah. Dan ini kemudian menjadi kesepakatan seluruh para sahabat ketika mereka membuat penanggalan Islam. Di zaman Umar bin Khattab, Umar mengumpulkan tokoh-tokoh sahabat karena saat itu ada kebutuhan umat Islam yang sudah begitu luas wilayahnya. Di zaman Umar itu dari Uzbekistan sampai ke Tripoli, ke Libya. Jadi itu di bawah satu komando Umar bin Khattab di Madinah. Dari Uzbekistan sampai ke Tripoli. Kalau sekarang mungkin 15 presiden dan raja dibutuhkan untuk memimpin wilayah Sulawesi itu. Dulu Umar sendirian. Yang belum ada waktu itu adalah standar penanggalan Islam. Maka yang jadi persoalan adalah kapan permulaan tahun menurut penanggalan Islam? Apa yang menjadi patokan? Momentumnya apa? Tentu mereka ingin merujuk pada satu momentum yang paling penting, paling menentukan dalam sejarah Islam. Dari 23 tahun perjalanan dakwah Rasulullah SAW, banyak peristiwa besar. Kalau orang-orang Nasrani menjadikan kelahiran Isa alaihissalam sebagai peristiwa terpenting kelahiran, tentu Rasulullah pun juga punya waktu kelahiran yang disebut dengan tahun gajah itu, atau turun pertamanya wahyu, yaitu Iqra bismi rabbikal qalam. Itu momentumnya sangat luar biasa dahsyat. Atau apa lagi? Isra Mi'raj, peristiwa sangat luar biasa. Rasulullah SAW dimi'rajkan, diangkat oleh Allah, roh dan fisiknya sekaligus ke langit dengan mukjizat yang sangat luar biasa. Kalau rohnya saja ini tidak aneh, hanya bukan satu mukjizat. Itu menjadi mukjizat karena Rasulullah itu dimi'rajkan, diangkat oleh Allah, dibawa dengan burak itu ke langit ketujuh Sidratul Muntaha dengan fisiknya, tanpa cacat, tanpa rusak, tanpa apa, di sebagian malam. Tidak seluruh malam sekalipun. Ini yang itu mukjizat. Ini peristiwa besar. Atau kemudian peristiwa hijrah, atau perang Badar yang disebut Al-Quran sebagai Yaumul Furqan. Kemenangan kaum muslimin perang Badar sangat menentukan posisioning kaum muslimin
dan eksistensi kaum muslimin di Madinah. Sejak itu tidak ada yang berani berpikir macam-macam untuk menghabisi Madinah sebagai sebuah negara atau komunitas yang bertumbuh dan berkembang. Tentu kan ancaman dan sekelilingnya sangat luar biasa kuat. Tapi ketika menang melawan Quraisy, semua berpikir berkali-kali untuk menyerang Madinah. Atau perang Ahzab, di mana setelah itu semua kekuatan Arab mengakui bahwa Madinah sangat hebat dan mereka tidak bisa lagi menyerang. Setelah itu Rasulullah menyerang. Atau waktu Mekah dikuasai. Sekali lagi banyak sekali peristiwa. Atau perang Mu'tah, perang pertama kaum muslimin melawan pasukan Romawi. Atau bahkan dalam sejarah Arab saat itu, Arab tidak pernah, atau bangsa-bangsa Arab, kabilah-kabilah Arab tidak pernah berpikir mereka mempunyai kekuatan untuk melawan Imperium Romawi, adik kuasa di zamannya. Tapi kaum muslimin adalah yang pertama kali membuktikan bahwa Romawi tidak sekuat yang dibayangkan oleh orang-orang Arab. 3.000 pasukan kaum muslimin melawan 200.000 pasukan Romawi tanpa mengalami kekalahan. Tidak bisa dikatakan menang, tapi juga tidak kalah. Di situ semua orang terbuka, dan peristiwa itu mendorong orang-orang Arab untuk kemudian semakin percaya pada Madinah, dan kemudian mereka masuk Islam secara ramai-ramai. Karena peristiwa itu kepercayaan sangat tinggi sekali pada Madinah. Banyak peristiwa atau wafat yang suka. Artinya yang penting di sini, dari semua peristiwa besar dan penting yang terjadi selama 23 tahun di masa hidupnya Rasulullah, harus ditetapkan satu momentum yang paling penting. Maka kemudian dalam pertemuan para sahabat itu di zaman Umar disepakati bahwa hijrahlah yang paling penting. Sehingga kalender Islam bermula dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dan jangan heran, hijrah dari Mekah ke Madinah itu terjadi pada bulan Safar, akhir Safar, dan tiba di sana awal Rabiul Awal. Kadang-kadang sebagian bertanya soalnya, nah, kenapa bulannya yang pertama Muharram, bukan Rabiul Awal? Kan hijrah terjadi di bulan Rabiul Awal, tiba di bagian bulan Rabiul Awal. Yang dipersoalkan bukan bulannya, yang dipersoalkan tahun pertamanya. Kalau bulan sejak awal sudah dipahami bersama, sepakati bersama bahwa Muharram bulan pertama, artinya Dzulhijjah sebagai haji itu bulan puncak dalam Islam. Setelah itu baru mulai bulan baru, Muharram, Safar, dan Rabiul Awal dan seterusnya. Tapi yang dipersoalkan adalah tahun pertamanya kapan. Maka disepakatilah peristiwa hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah itulah tahun pertama dalam kalender Islam. Sampai sekarang. Jadi terhitung kalau sekarang 1433 Hijriah, sebentar lagi 1434, artinya dihitung dari tahun hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kalau dakwahnya tambah lagi 13 tahun. Berarti kalau dari dakwahnya itu sudah 1446 usia dakwah Islam sampai sekarang. Yang penting di sini, perubahan terbesar disepakati dengan ini. Umat Islam tidak lagi menjadi individu atau dianggap dipandang sebagai individu pribadi-pribadi yang mencerminkan ajaran Islam, yang mengamalkan, mengimplementasikan ajaran Islam. Itu bukan tujuan akhir dari dakwah Islam. Karena adanya individu pribadi-pribadi yang soleh tidak cukup untuk bisa merepresentasikan ajaran Islam secara utuh. Karena banyak hal dalam ajaran Islam yang hanya bisa direpresentasikan secara kolektif bersama. Dan itu baru tercapai setelah hijrah. Islam tidak sekedar membuat orang rajin sholat, mau berdoa, kemudian mau beramal bersedekah secara pribadi dan seterusnya. Tidak sekedar di situ, tidak berhenti di situ. Itu fase pertama, tahap pertama. Berikutnya, bagaimana nilai kebaikan itu menjadi benang merah menjiwai sebuah arus masyarakat yang semakin lama semakin besar. Bagaimana sistem pasar itu bisa menjadi Islami kalau tidak terbentuk komunitas pedagang Muslim, masyarakat Muslim, antara pedagang
dan pembeli sama-sama dengan metode pendekatan dan cara transaksi yang Islami. Bagaimana akan terbentuk politik atau pemerintahan Islam kalau tidak ada struktur penguasa, kemudian rakyat, kemudian pejabat, dan seterusnya, dan semuanya menjalankan roda pemerintahan dan administrasi pemerintahan dengan sistem Islam. Itu dibangun betul. Apalagi kemudian militer Islam dan sebagainya, tentu itu membutuhkan komunitas. Karena itulah kenapa hijrah dari luar Makkah, di luar Madinah ke Madinah sampai Fathu Mekah atau kurang lebih 8 tahun, itu hukumnya wajib saat itu. Siapapun yang memeluk Islam di masa itu harus bergabung dengan komunitas Muslim di Madinah. Setelah Fathu Mekah, baru Rasul mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak perlu lagi hijrah atau tidak lagi wajib hijrah setelah Makkah ditaklukkan. Karena komunitas Muslim sudah kuat dan kokoh. Artinya ketika itu diwajibkan, sebelum itu agar komunitas Muslim itu semakin kuat dan semakin banyak, karena dibutuhkan jumlah untuk membangun sistem yang kokoh dalam berbagai bidang. Dibutuhkan jumlah, tentu jumlah yang berkualitas, karena mereka sudah mengalami proses hijrah internal nafsiyah sebelum itu. Makanya kenapa menjadi sukses hijrah itu, betul-betul menjadi titik perubahan yang paling fundamental dalam sejarah Islam, bahkan dalam sejarah kemanusiaan. Belum pernah ada sebuah masyarakat yang dibentuk, yang dibangun berdasarkan nilai-nilai baru sama sekali, karena keluar dari nilai jahiliyah masuk ke nilai yang salah Islam, dan kemudian dalam kurun waktu yang relatif singkat bisa menonjol tampil di dunia sebagai sebuah kekuatan baru, sebuah model, sebuah teladan. Kurang dari 15 tahun, kurang dari 20 tahun masyarakat Muslim terbentuk di Madinah. Imperium Romawi dan Persia jatuh, kalah. Dan kekalahan ini bukan semata-mata karena dari aspek militer kaum Muslimin unggul ketimbang mereka, bukan. Tapi karena sistem yang kolektif tadi sifatnya, ekonomi, politik, sosial yang mereka bangun benar-benar meruntuhkan semua sendi peradaban Romawi dan Persia. Bahkan yang paling mudah saja, Persia itu dipimpin oleh dinasti Sasan atau Sasanid yang sudah berkuasa hampir 6 atau lebih kurang 600 tahun. Betapa kokoh dan mencengkramnya peradaban yang dibangun oleh dinasti di Persia. Tapi seiring dengan penaklukan kaum muslimin, Persia jatuh dan kalah dalam waktu yang sangat singkat. Ini paling mudah saja indikatornya. Bahasa Persia tidak lagi digunakan oleh masyarakat yang tadinya berada di bawah kekuasaan Persia, baik itu dalam tataran formal atau informal. Artinya setelah itu, dalam waktu yang sangat singkat, masih di zaman Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, yang beredar di masyarakat itu adalah bahasa Arab. Semuanya belajar bahasa Arab, sehingga semua wilayah itu menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa percakapan, bahasa akademik, bahasa pemerintahan. Semuanya menggunakan bahasa Arab. Dan bahasa Persia baru muncul kembali itu setelah kurang lebih 400 tahun berikutnya. Bayangkan satu bahasa itu bisa hilang dalam jangka waktu hanya tahunan gitu ya. Karena saking kuatnya pengaruh Islam ketika masuk ke wilayah-wilayah tersebut. Betapa Belanda yang 350 tahun bercokol di Indonesia dengan segala dominasinya, dengan segala kepentingannya, dengan sistem yang dibangunnya, tidak bisa membuat masyarakat Indonesia berbahasa Belanda. Padahal mereka berkepentingan sekali. Orang Indonesia bisa bahasa Belanda lah di kalangan tertentu saja. Itu pun juga kemudian sudah punah. Tapi Islam ketika masuk ke wilayah-wilayah itu, dari mulai Uzbekistan kalau di zaman Umar sampai ke Tripoli berbahasa Arab. Bahkan muncul ulama-ulama besar menulis bahasa Arab, menulis buku dengan bahasa Arab, menyusun hadis, semuanya berbahasa Arab. Bukhari, Muslim,
kemudian Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai, itu berasal dari wilayah itu. Bukan dari Mekah, bukan dari Madinah. Ini contoh keunggulan sebuah peradaban, diantaranya indikatornya adalah bahasa. Inggris unggul sekarang ini dengan bahasanya. Bahasa dunia menggunakan Inggris. Semua bergantung dengan kemampuan setiap orang dalam bahasa Inggris. Dulu semuanya bergantung dengan kemampuan mereka dalam berbahasa Arab. Sehingga indikator seorang itu mempunyai wawasan yang luas, berada di strata yang tinggi di masyarakat, itu ketika mempunyai kemampuan bahasa Arab. Waktu itu. Dan sampai ketika Islam sampai di Andalus di Spanyol, semua orang Eropa yang terdidik belajar bahasa. Bahkan terjadilah proses yang menurut Dr. Hamid Fahmi dalam bukunya tentang peradaban Barat, ada proses 500 tahun kalangan akademisi ilmuwan Barat menerjemahkan buku-buku bahasa Arab ke dalam bahasa Latin dan Eropa sebelum mereka kemudian menuai hasilnya dalam Renaissance Eropa, kebangkitan Eropa, masa pencerahan Eropa. 500 tahun Barat menggeluti buku-buku Arab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Latin dan bahasa Eropa. Sekarang ini menunjukkan hijrah itu adalah sebuah proses perubahan yang sangat besar. Dan tentu dalam hijrah itu ada safar, ada perjalanan, karena ada perbedaan dari satu tempat ke tempat lain. Dan ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam perkembangan Islam dan sejarahnya. Bukan hanya dalam mencari ilmu, tapi tentu juga dalam mencari rezeki, dalam membuat perkembangan. Lihat sahabat-sahabat Nabi yang berada di sekitar Nabi, yang jumlahnya ribuan itu, bahkan puluhan ribu, yang meninggal di Madinah, yang dimakamkan di Madinah, jumlahnya itu cuma belasan ribu saja. Kemana puluhan ribu yang lain? Para sahabat Nabi itu ada yang meninggal di wilayah yang sangat jauh dari Madinah. Sahabat Nabi. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansari yang rumahnya dipakai oleh Rasulullah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah membangun Masjid Nabawi, beliau singgah atau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Karena memang prinsipnya Rasulullah membangun masjid dulu baru bangun rumah beliau. Artinya tidak membangun rumah dulu, dari rumahnya baru kemudian mengawasi pembangunan masjidnya. Masjid dulu selesai baru Rasulullah membuat rumah. Itu sistem tata kota Islam waktu itu, yaitu diterapkan zaman Umar dan zaman berikutnya. Ketika kota baru itu dibuat, Kufah, Basrah, Kufa, itu masjid dulu. Di mana letak masjid? Di sini. Baru ditentukan. Setelah letak masjid di sini, di sebelah kanannya atau kirinya Darul Imam, kantor gubernur. Di sebelahnya lagi penjara. Di sebelahnya lagi pasar. Seperti itu. Jadi yang menjadi jantung atau denyut nadi dari kehidupan masyarakat itu masjid. Makanya berkahnya banyak. Tidak sekarang. Sekarang denyutnya di kota itu adalah mall. Jadi pusat aktivitasnya itu mall. Orang itu segalanya ke mall. Dan jarang mall itu yang punya masjid. Sehingga untuk sholat itu susah. Alhamdulillah kantor pajak ini masih biasa. Mudah-mudahan jadi denyut nadi dari aktivitas penghuninya. Jadi Rasulullah Abu Ayyub Al-Ansari yang rumahnya dijadikan tempat tinggal Rasulullah selama membangun masjid, meninggalnya di mana? Siapa yang tahu? Abu Ayyub Al-Ansari makamnya di mana? Ada yang tahu? Saya pernah ziarah di Istanbul, di Turki. Sekarang persisnya di belahan Eropa. Bayangkan saja. Abu Ayyub Al-Ansari yang rumahnya ditempati Rasulullah ketika hijrah itu, makamnya tidak di Madinah, makamnya ada di Turki, di Istanbul sekarang. Betapa mereka melihat, memandang betul bahwa dalam Islam itu ketika mereka mempunyai satu tugas besar yaitu menyebarkan risalah Islam, apa yang mereka yakini sebagai kebenaran sampai pada titik. Dan betapa dalam Islam yang namanya perjalanan itu mendapat perhatian yang sangat besar, sehingga lagi-lagi dalam Islam jaminan terhadap lancarnya perjalanan itu masuk dalam anggaran APBN kalau dalam Islam. Di mana didapatkan?
Dalam istilah apa ada? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu apa? Musafir. Musafir itu sudah jelas satu di antara asma. Dia punya hak dari bagian zakat. Itu artinya apa? Setiap orang yang masuk kategori musafir, dia punya duit atau tidak, selama masih dalam safar, selama masih musafir, dia boleh datang ke kantor yang mengurus masalah itu, tentu ke lembaga negara yang mengurus masalah asma, masalah zakat, dan mendapatkan bagiannya untuk menjalankan perjalanannya sampai ke tempat tujuan, walaupun dia masih punya uang. Musafir ini. Dan bukan hanya di bagian zakat asma, tapi juga dalam faid, juga dalam ghanimah ada jatah untuk musafir. Dan semua itu ghair al-ghanimah, faid, zakat adalah instrumen pemasukan negara, devisa negara, sehingga memang harus ada anggaran untuk musafir. Apakah ada negara yang membuat anggaran untuk musafir? Indonesia nggak terbayang ini. Pajak semakin berat nanti itu, duitnya kalau itu masuk bagian dari anggaran negara. Kenapa demikian? Karena dengan adanya aktivitas perjalanan yang mudah bagi siapapun dari satu tempat ke tempat lain, maka di situ dengan adanya aktivitas, dengan adanya gerakan, maka keberkahan akan semakin besar. Ekonomi akan berjalan, sosial, silaturahim, semuanya akan terbangun dengan baik. Dan itu jangan heran kalau kita baca buku sejarah Islam dari pandangan ini, dari asas ini. Di zaman-zaman masa satu ketika institusi negara, lembaga negara semakin terbentuk dengan baik, tertata dengan baik, bukan sekedar pengolahannya, tapi pemilihan-pemilihannya, spesialisasinya. Ini sampai contohnya di zaman Umar, ini masih dekat dengan Rasulullah. Ketika ekonomi sudah semakin lancar, ada yang disebut dengan Baitul Daqiq. Apa itu Baitul Daqiq? Rumah logistik berbahasa kita. Itu dibangun oleh Umar di sepanjang jalan utama, di jalur utama negara Islam. Yang paling jelas adalah yang menuju ke Mekah. Itu sepanjang jalan menuju ke Mekah dari arah manapun dibangun baik dari rumah logistik, sehingga orang yang dalam perjalanan sampai ke tempat itu siapapun berhak untuk mendapatkan dan di situ daging atau gandum, dan kemudian memasaknya dan membawanya untuk masalah perjalanan. Itu bebas. Dan berarti itu ada aturannya, dibuat seperti itu. Dan kemudian sampai berkembang, sampai ada rumah katakanlah untuk kendaraan. Kalau dulu tentu hewan ya. Jadi ada tempat perawatannya, ada yang disebut dengan baital. Baital itu tempat perawatan hewan kalau sakit. Sekaligus ada kalau kita itu showroomnya. Kalau sekarang, artinya seorang musafir yang datang ke tempat itu, pertama dia ada baitul apa, ada guest house-nya, dia tinggal gratis, kendaraannya itu bisa dirawat kalau sakit. Kalau memang sakitnya perlu perawatan lama dan dia harus melaksanakan atau melanjutkan perjalanan dengan cepat, maka dia bisa menukar hewannya yang sakit dengan hewan yang baru, agar dia bisa melanjutkan perjalanan tanpa harus menunggu itu sembuh. Artinya begini, kalau sekarang, kalau ke Surabaya, bawa mobil mogok di Tegal, cari saja showroom itu yang memperuntukkan untuk itu bisa ditukar langsung tanpa harus menunggu. Kalau perawatannya lama, bisa ditukar langsung dengan yang baru dan bisa melanjutkan perjalanan Surabaya gratis. Karena itu bagian dari itu dia. Itu sepanjang masa dari mulai Bani Umayyah sampai bahkan zaman Nur Rizali dan Masalih Ayyubi, itu tahun 500 sekian Hijriah, 500 tahun. Artinya catatan sejarahnya ada. Lihat betapa aktivitas masyarakat itu dipermudah, perjalanan dipermudah, bahkan perhatiannya begitu tinggi sampai pada titik itu masuk dari bagian dari anggaran negara. Tentu karena dari itu semua, dengan aktivitas yang begitu mudah, masyarakat cepat tumbuh dan berkembang. Tidak sekarang itu kan beban kita paling banyak di antara di situ. Beban kita untuk berkembang di antaranya ada masalah transportasi. Itu beban yang tidak kecil. Berat sekali rasanya untuk melakukan perjalanan itu, karena memang mahal. Tapi itu dulu masuk bagian negara. Maka Allah mengatakan wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a.
siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan muraghaman katsira. Muraghamah itu kompensasi. Dia akan meninggalkan banyak hal, tapi kemudian dia akan mendapatkan banyak hal, wasa dan kemudahan-kemudahan, kelapangan. Ketika orang itu mungkin hijrah karena kaitan emosinya terlalu berat dengan tanah kelahirannya atau satu tempat, padahal tempat itu tidak menjamin dia untuk berkembang, maka dikejar. Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu begitu luas, fatuhajiru fiha, dan kalian bisa berhijrah di tempat-tempat itu. Subhanallah, Al-Quran putih. Artinya sebenarnya perkembangan seseorang itu sangat digalakkan dalam Islam. Kalau orang sudah tidak bisa berkembang di satu tempat, di satu wilayah, di satu bidang, hijrahlah. Warahmatullahi wabarakatuh, bumi Allah luas, rezeki Allah di mana-mana. Gitu. Ini dia. Tapi kan makanya saya agak heran gitu dengan orang-orang yang bertahan di tempat yang kesulitan sampai untuk wudhu aja susah. Kenapa dia tidak hijrah? Aduh, subhanallah. Ini dia. Jadi padahal hijrah begitu luar biasa. Efek dan hijrah begitu luar biasa. Hijrah menjadi salah satu instrumen perubahan yang paling penting dan fundamental. Tentu dengan kacamata Islam dan cara pandang Islam seperti tadi. Bahwa harus dimulai dengan tahapan hijrah nafsiyah, hijrah yang berada dalam internal kita, cara pandang, nilai, dan sebagainya. Dan itu akan menopang kesuksesan hijrah fisik kita. Pesan Imam Syafi'i ketika beliau berkata, "Inni ra'aitu wukufal ma'i yusidu, in sala qaba wa ilam yasil lam yaqidi." Aku melihat genangan air itu membuatnya rusak. Air yang begitu bermanfaat, kalau sekarang apalagi dengan kajian modern, ya, itu mengandung hidrogen, mengandung oksigen, mengandung macam-macam. Itu justru akan rusak karena yang terkena. Insya Allah kalau dia mengalir, maka dia akan menjadi baik. Wa ilam yasil, ketika dia tetap terkena lam yaqidi, dia akan rusak, dia tidak akan baik. Ada banyak pesan yang Syafi'i dalam kumpulan atau dalam ontologi puisinya yang mengarahkan kita agar jangan pernah berpikir dua kali untuk hijrah, untuk pindah. Dia pernah mengatakan, "Wa man yusafir tajid iwadan amman tufariquhu, safir tajid iwadan amman tufariquhu, fansab baina madina al-'aishi fil nasabi." Safarlah, bepergianlah jauh-jauh. Tajid iwadan, maka engkau akan mendapatkan pengganti dari apa yang kau tinggalkan. Fansab, lelahlah dalam hidup ini, karena pasti lelah kan hijrah itu. Tapi ingat, baina madina al-'aishi fil nasabi, nikmatnya begitu justru karena kau lelah. Gitu. Makanya kalau mutasi biasa saja ya. Enggak, maksud saya bukan negara, tapi ini hijrah. Ada konsep yang jelas. Allah Ta'ala, barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kata hijrah. Tentu dalam pandangan dan konsep Islam, mudah-mudahan menjadi pembekalan kita bahwa kita harus selalu optimis dimanapun kita berada. Allah yang beri rezeki di sini adalah Allah yang beri rezeki di mana saja. Allah juga yang beri rezeki, bukan yang lain. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu khawatir dan takut dengan perubahan apapun ketika itu menjadi perubahan yang lebih baik. Terutama atau terlebih ketika perubahan itu membuat kita bisa menyampaikan misi dan risalah Allah, bisa menyebarkan kebaikan lebih banyak lagi ketimbang di tempat tidak berada sebelumnya. Allah Ta'ala, demikian para jemaah sekalian, kita cukupkan sekian. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.